Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah persamaan diferensial biasa. Izin memaparkan hasil diskusi kami mengenai aplikasi persamaan diferensial order 1, yaitu hukum pendinginan dan hukum pemanasan Newton. Dengan dosen pengampu, Profesor Dr. Stefanus Budiwaluyo, MSI. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Anistia Mega Anasti dengan NIM 41014220075. Kemudian Masnya Aprilia dengan NIM 41014220072 dan In Febrianti dengan NIM 41014220087. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai hukum pendinginan Newton. Berikut ini merupakan bunyi hukum pendinginan Newton. Hukum pendinginan Newton menyatakan bahwa laju perubahan suhu suatu benda sebanding dengan perbedaan antara suhu benda sendiri dengan suhu ruang atau media, yaitu suhu lingkungan sekitarnya. Benda atau zat yang lebih panas daripada suhu lingkungannya akan mengalami penurunan suhu atau pendinginan karena adanya perpindahan kalor. Perubahan suhu teramati sebagai aktivitas penurunan suhu air berlangsung terhadap perubahan waktu. Formula matematika tentang hukum pendinginan Newton dapat dinyatakan sebagai berikut. dt besar per dt sama dengan K dikali T besar min M besar menjadi persamaan 1.1 dengan keterangan dt besar per dt sama dengan laju temperatur zat terhadap waktu. Kemudian K merupakan konstanta proporsional, T besar merupakan temperatur atau suhu zat, T sama dengan waktu, M besar sama dengan temperatur atau suhu media, yaitu lingkungan sekitar benda. Cara lain untuk mengatakan persamaan 1.1 adalah laju perubahan suhu pada benda sebanding dengan perbedaan suhu dan media di mana benda itu ditempatkan atau di lingkungannya. Hukum ini pertama kali tidak sengaja diperkenalkan oleh Isaac Newton. Nah, selanjutnya kita menentukan solusi umum dari hukum pendinginan Newton. Persamaan 1.1 merupakan persamaan diferensial yang dapat dipisahkan atau separable differential equation. Persamaan 1.1 dapat ditulis ulang menjadi dt besar per dt sama dengan K dikali T besar min M besar. Ekivalen dengan dt besar per T besar min M besar sama dengan K dt. Kemudian integralkan kedua ruas. Ekivalen dengan integral 1 per T besar min M besar dt besar sama dengan integral K dt. Ekivalen dengan integral 1 per T besar min M besar dt besar sama dengan K integral dt. Ekivalen dengan ln T besar min M besar sama dengan KT plus C. Ekivalen dengan E pangkat ln T besar min M besar sama dengan E pangkat KT plus C. Ingat bahwa E pangkat ln sama dengan 1. Ekivalen dengan T besar min M besar sama dengan C besar dikali E pangkat KT. Nah, di sini dimisalkan bahwa E pangkat C sama dengan C besar. Ekivalen dengan T besar sama dengan M besar plus C besar dikali E pangkat KT menjadi persamaan 1.2. Jadi, solusi umumnya adalah T besar sama dengan M besar plus C besar dikali E pangkat KT. Pada bagian sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai konsep pendinginan Newton. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai permasalahan yang terkait dengan hukum pendinginan Newton. Untuk permasalahannya, Gelmara ingin menyeduh secangkir kopi dengan menggunakan air panas yang memiliki suhu 90 derajat Celcius. Pada saat itu, suhu di rumah Gelmara adalah 25 derajat Celcius. Dalam waktu 10 menit, suhu kopi yang dibuat Gelmara turun menjadi 50 derajat Celcius. Berapa lama waktu yang diperlukan agar kopi yang dibuat Gelmara mencapai suhu 40 derajat Celcius supaya kopi tersebut dapat diminum dengan nikmat? Untuk penyelesaian yang pertama, kita akan mencoba dengan menggunakan cara manual. Seperti sebelumnya yang telah kita ketahui bahwa M sama dengan 25 derajat Celcius adalah suhu ruangan, kemudian T besar atau T kecil sama dengan 0 sama dengan 90 derajat Celcius yaitu suhu kopi, dan T besar di mana T kecil sama dengan 10 menit sama dengan 50 derajat Celcius
di mana T adalah waktu dalam menit. Kemudian yang ditanyakan, berapa lama waktu yang diperlukan agar kopi yang dibuat Gilmara dapat mencapai suhu 40 derajat Celcius? Untuk penyelesaiannya, persamaan diferensial dari permasalahan ini dapat diberikan pada persamaan 1.1 dan penyelesaiannya adalah persamaan 1.2. Langkah pertama, kita harus membentuk model matematis. Berdasarkan informasi di atas, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah dt besar per dt kecil sama dengan K dikali T besar dikurangi M dengan T besar lebih dari 0 untuk setiap T kecil lebih dari sama dengan 0. Ini merupakan persamaan 1.1. Menentukan solusi umum. Solusi umum dari permasalahan di atas adalah T besar sama dengan M ditambah C dikali E pangkat KT. Ini merupakan persamaan 1.2. Menentukan kondisi awal untuk menentukan solusi khusus. Selanjutnya, dengan memperhatikan syarat batas yang diberikan, T besar sama dengan M ditambah C dikali E pangkat KT, saat T kecil sama dengan 0 dan T besar 0 sama dengan 90 derajat Celcius, serta M sama dengan 25 derajat Celcius akan diperoleh T sama dengan M ditambah C dikali E pangkat KT, ekuivalen dengan 90 sama dengan 25 ditambah C dikali E pangkat K dikali 0. Ekuivalen dengan 90 sama dengan 25 ditambah C dikali 1. Ekuivalen dengan 90 sama dengan 25 ditambah C. Ekuivalen dengan C sama dengan 90 dikurangi 25, maka diperoleh C sama dengan 65. Kita sebut ini sebagai persamaan 1. Kemudian, saat T kecil sama dengan 10, T besar 10 sama dengan 50 derajat Celcius, dan M sama dengan 25 derajat Celcius. T sama dengan M ditambah C dikali E pangkat KT. Ekuivalen dengan 50 sama dengan 25 ditambah C dikali E pangkat K dikali 10. Kita sebut ini sebagai persamaan 2. Selanjutnya, substitusikan persamaan 1 tadi ke persamaan kedua. Maka 50 sama dengan 25 ditambah C dikali E pangkat K dikali 10 ekuivalen dengan 50 sama dengan 25 ditambah 65 dikali E pangkat K dikali 10 ekuivalen dengan 25 sama dengan 65 dikali E pangkat K dikali 10 ekuivalen dengan 25 per 65 sama dengan E pangkat K dikali 10 ekuivalen dengan 5 per 13 sama dengan E pangkat K dikali 10 ekuivalen dengan ln 5 per 13 sama dengan ln E pangkat K dikali 10 ekuivalen dengan ln 5 per 13 sama dengan 10K K sama dengan 1 per 10 ln 5 per 13. Akhirnya kita peroleh T besar dalam kurung T kecil sama dengan M ditambah C dikali E pangkat KT. Ini ekuivalen dengan T besar dalam kurung T kecil sama dengan 25 ditambah 65 dikali E pangkat T per 10 ln 5 per 13. Ini merupakan solusi khusus dari permasalahan di atas. Penarikan kesimpulan. Jadi, waktu yang diperlukan oleh kopi itu untuk dingin dari suhu 90 derajat Celcius ke 40 derajat Celcius adalah 15,3461 menit. Mencari nilai limit. Limit T besar dalam kurung T kecil di mana T mendekati tak hingga sama dengan limit 25 ditambah 65 dikali E pangkat T per 10 ln 5 per 13 di mana T mendekati tak hingga sama dengan limit 25 di mana T mendekati tak hingga ditambah limit 65 dikali E pangkat T per 10 ln 5 per 13 di mana T mendekati tak hingga sama dengan limit 25 di mana T mendekati tak hingga ditambah 65 dikali limit E pangkat T per 10 ln 5 per 13 di mana T mendekati tak hingga sama dengan 25 ditambah 65 dikali 0, maka diperoleh hasilnya yaitu 25.
Berdasarkan nilai limit, dinyatakan bahwa batas suhu kopi adalah 25 derajat Celcius. Kemudian ini merupakan grafik dari GeoGebra. Jika kita cermati bahwa ketika suhu kopinya itu 25 derajat Celcius, maka grafiknya itu akan konstan. Jadi sesuai dengan hasil limit yang kita cari sebelumnya tadi, yaitu 25 derajat Celcius. Untuk penyelesaian yang kedua, yaitu penjelasan numerik dengan menggunakan MATLAB. Jadi pertama-tama itu kita memasukkan variabel-variabelnya dulu. Ada suhu awal kopi, kemudian suhu akhir yang diinginkan, dan suhu di rumah. Kemudian ada suhu kopi setelah 10 menit, lalu dilanjutkan dengan koefisien pemanasan. Setelah itu kita masukkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu tadi, yaitu T2 kita misalkan, maka setelah dioperasikan akan menghasilkan waktu yang sama dengan perhitungan manual yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu 15,3461 menit. Baik, jika tadi kita telah membahas hukum pendinginan Newton beserta permasalahan yang terkait, sekarang kita akan membahas hukum pemanasan Newton. Formula matematika tentang hukum pemanasan suatu objek diberikan oleh persamaan diferensial order pertama sebagai berikut. dt besar per dt sama dengan k dikali t besar min m besar menjadi persamaan 2.1. Dengan keterangan, dt besar per dt sama dengan laju temperatur Z terhadap waktu, k merupakan konstanta proporsional, t besar merupakan temperatur atau suhu Z, t sama dengan waktu, m besar merupakan temperatur atau suhu media, yaitu lingkungan sekitar benda. Selanjutnya, menentukan solusi umum terkait hukum pemanasan Newton. Persamaan 2.1 merupakan persamaan diferensial yang dapat dipisahkan atau separable differential equations. Persamaan 2.1 dapat ditulis ulang menjadi dt besar per dt sama dengan k dikali t besar min m besar, ekivalen dengan dt besar per T besar min M besar sama dengan KDT. Kemudian, integralkan kedua ruas. Ekivalen dengan integral 1 per T besar min M besar DT besar sama dengan integral KDT. Ekivalen dengan integral 1 per T besar min M besar DT besar sama dengan K integral DT. Ekivalen dengan ln T besar min M besar sama dengan KT plus C. Ekivalen dengan E pangkat ln T besar min M besar sama dengan E pangkat KT plus C. Ingat, E pangkat ln sama dengan 1. Ekivalen dengan T besar min M besar sama dengan min C besar dikali E pangkat KT. Di sini dimisalkan bahwa E pangkat C sama dengan min C besar. Ekivalen dengan T besar sama dengan M besar min C dikali E pangkat KT. Jadi, solusi umumnya adalah T besar sama dengan M besar min C besar dikali E pangkat KT. Permasalahan terkait dengan hukum pemanasan Newton. Permasalahan, sebuah termometer menunjukkan suhu 5 derajat Celcius. Termometer tersebut dibawa ke dalam sebuah ruangan yang memiliki temperatur 22 derajat Celcius. Setelah 1 menit kemudian, termometer tersebut menunjukkan suhu 12 derajat Celcius. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar termometer tersebut menunjukkan 22 derajat Celcius atau mungkin 21,9 derajat Celcius? Penyelesaian dengan menggunakan cara manual. Diketahui suhu 22 derajat Celcius, suhu awal 5 derajat Celcius, kemudian suhu akhir setelah 1 menit yaitu 12 derajat Celcius. Ditanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar termometer tersebut menunjukkan 22 derajat Celcius atau mungkin 21,9 derajat Celcius? Dijawab, persamaan diferensial dari permasalahan ini dapat diberikan pada persamaan 2.1 dan penyelesaiannya adalah persamaan 2.2. Langkah awal pertama yaitu membentuk model matematis. Berdasarkan informasi di atas, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah dt per dt sama dengan k kali t min m dengan t lebih dari 0 dan untuk setiap t lebih dari sama dengan 0. Itu persamaan 2.1. Kemudian menentukan solusi umum.
Solusi umum dari permasalahan di atas adalah T sama dengan M min C dikali E pangkat KT. Persamaan 2.2. Menggunakan kondisi awal untuk menentukan solusi khusus. Selanjutnya dengan memperhatikan syarat batas yang diberikan, yaitu T sama dengan M kurangi C kali E pangkat KT, maka saat T sama dengan 0 dan T0 sama dengan 5 derajat dan M sama dengan 22 derajat Celcius, sehingga diperoleh T sama dengan M kurangi C kali E pangkat KT, ekivalen dengan 5 sama dengan 22 dikurangi C kali E pangkat K kali 0, ekivalen dengan 5 sama dengan 22 dikurangi C kali 1, ekivalen dengan 5 dikurangi 22 dikurangi C, ekivalen dengan C sama dengan 22 dikurangi 5, dan ekivalen dengan C sama dengan 17. Maka diketahui C sama dengan 17. Selanjutnya, saat T sama dengan 1 dan T besar 1 sama dengan 12 derajat Celcius dan M sama dengan 22 derajat Celcius, sehingga diperoleh T sama dengan M kurangi C kali E pangkat KT, ekivalen dengan 12 sama dengan 22 dikurangi C kali E pangkat K kali 1, sehingga terbentuk persamaan 2. Kemudian substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, maka 12 dikurangi 22 dikurangi C kali E pangkat K1 ekivalen dengan 12 dikurangi 22 dikurangi 17 dikali E pangkat K kali 1. Ekivalen min 10 sama dengan min 17 dikali E pangkat K kali 1, ekivalen dengan 10 sama dengan 17 dikali E pangkat K kali 1, ekivalen dengan 10 per 17 sama dengan E kali pangkat K kali 1, kemudian ekivalen dengan ln 10 per 17 sama dengan ln E pangkat K kali 1, ekivalen dengan ln 10 per 17 sama dengan K. Ekivalen dengan K sama dengan ln 10 per 17. Akhirnya diperoleh T sama dengan M dikurangi C kali E pangkat KT, ekivalen dengan T sama dengan 22 dikurangi 17 dikali E pangkat T, ln 10 per 17. Jadi solusi khusus dari permasalahan di atas adalah T sama dengan 22 dikurangi 17 dikali E pangkat T ln 10 per 17. Menggunakan informasi selanjutnya, itu mencari T saat T sama dengan 21,9 derajat Celcius, diperoleh T sama dengan 22 dikurangi 17 kali E pangkat T ln 10 per 17, ekivalen dengan 21,9 sama dengan 22 dikurangi 17 dikali E pangkat T ln 10 per 17, ekivalen dengan min 0,1 sama dengan min 17 dikali E pangkat T ln 10 per 17, ekivalen dengan 0,1 sama dengan 17 dikali E pangkat T ln plus 10 per 17. Ekivalen dengan 0,1 per 17 sama dengan E pangkat T ln 10 per 17. Ekivalen dengan ln 0,1 per 17 sama dengan ln E pangkat T ln 10 per 17. Ekivalen dengan ln 0,1 per 17 sama dengan T ln 10 per 17. Ekivalen dengan ln 0,1 per 17 dibagi ln 10 per 17. Maka kongruen dengan 9,67871 atau 9,68. Penarikan kesimpulan. Jadi, waktu yang diperlukan agar termometer tersebut menunjukkan 22 derajat Celcius atau mungkin 21,9 derajat Celcius adalah 9,68 menit. Mencari nilai limit. Limit T mendekati T hingga T sama dengan limit T mendekati T hingga 22 min 17 kali E pangkat T ln 10 per 17 ekivalen dengan limit T mendekati T hingga T sama dengan limit 20 T mendekati T hingga sampai 22 min limit T mendekati T hingga 17 dikali pangkat dikali E pangkat T ln 10 per 17 ekivalen dengan limit T mendekati T hingga T sama dengan limit T mendekati T hingga 22 min 17 limit T mendekati T hingga T ln 10 per 17 ekivalen dengan limit T mendekati T hingga T sama dengan 22 min 17 dikali 0 ekivalen
Dengan limit T mendekati tak hingga, T sama dengan 22 dikurangi 0. Ekivalen dengan limit T mendekati tak hingga, T sama dengan 22. Berdasarkan nilai limit, dinyatakan bahwa data suhu termometer adalah 22 derajat Celcius. Berikut adalah grafik dari GeoGebra. Kemudian, selanjutnya adalah penjelasan numerik dengan MATLAB. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal persamaan diferensial order 1 untuk nomor 5, yaitu x kuadrat dy dikurangi dalam kurung x kuadrat ditambah xy ditambah y kuadrat tutup kurung dx sama dengan 0. Penyelesaiannya, dy per dx sama dengan x kuadrat ditambah xy ditambah y kuadrat per x kuadrat. Ekuivalen dengan dy per dx sama dengan x kuadrat per x kuadrat ditambah xy per x kuadrat ditambah y kuadrat per x kuadrat. Ekuivalen dengan dy per dx sama dengan 1 ditambah y per x ditambah y kuadrat per x kuadrat. Nah, persamaan tersebut merupakan persamaan yang homogen pada order 2. Kemudian, kita misalkan bahwa v sama dengan y per x. Maka, y sama dengan v dikali x, dan dy sama dengan v dx ditambah x dv. Langkah selanjutnya, x kuadrat dikali v dx ditambah x dv dikurangi dalam kurung x kuadrat ditambah x dikali vx ditambah vx dikuadratkan dx sama dengan 0. Ekuivalen dengan x kuadrat v dx ditambah x pangkat 3 dv dikurangi x kuadrat dikali 1 ditambah v ditambah v kuadrat dx sama dengan 0. Ekuivalen dengan x pangkat 3 dv ditambah x kuadrat dikali v dikurangi dalam kurung 1 ditambah v ditambah v kuadrat tutup kurung 2 kali dx sama dengan 0. Ekuivalen dengan x pangkat 3 dv ditambah x kuadrat dikali v dikurangi 1 dikurangi v dikurangi v kuadrat dx sama dengan 0. Ekuivalen dengan x pangkat 3 dv ditambah x kuadrat dikali negatif 1 dikurangi v kuadrat dx sama dengan 0. Ekuivalen dengan x pangkat 3 dv sama dengan 1 ditambah v kuadrat dikali x kuadrat dx. Ekuivalen dengan x dv sama dengan 1 ditambah v kuadrat dx. Selanjutnya kita peroleh dv per 1 ditambah v kuadrat sama dengan dx per x. Kita integralkan kedua ruas, dan kita tahu bahwa integral dari 1 per 1 plus v kuadrat dv adalah arc tan v. Oleh karena itu, kita peroleh arc tan v sama dengan ln x ditambah c. Karena pada tahap sebelumnya kita misalkan v sama dengan y per x, maka diperoleh tan pangkat negatif 1 y per x sama dengan ln x ditambah c, atau arc tan y per x sama dengan ln x ditambah c. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.